Nah, tentu kita di sini di dalam pelaksanaan fleksibel atau penerapan sistem kerja fleksibel ini pertama harus ada komitmen dari pemerintah ya. Di sini pemerintah pusat maupun juga pemerintah daerah dalam membenahi pelayanan publik. Jangan sampai pada saat kita melakukan WFH, pelayanan publik menjadi terkendala atau ada hambatan. Kemudian yang kedua, menjawab tuntutan masyarakat akan layanan yang mudah diakses dan berkualitas. Jadi, kemudahan daripada akses di dalam masa kita melakukan fleksibilitas kerja melalui WFH, working from home, itu tetap harus mudah dan berkualitas. Kemudian kami minta juga desain dari pelayanan yang ada di seluruh instansi ini juga berorientasi pada kebutuhan masyarakat. Tentu di dalam kita menerapkan sistem kerja yang fleksibilitas ini ada perubahan paradigma di mana selama ini kita bekerja konvensional ya, ini menuju berbasis teknologi digital. Dan sebenarnya ini sudah diawali pada saat 2020 ya, 2021 kita ada COVID, di mana kita semua WFH. Tapi pelayanan tetap menjadi hal yang paling utama karena kita sebagai ASN punya 3 fungsi. Pertama sebagai perekat NKRI ya. Kemudian yang kedua sebagai pelaksana kebijakan, peraturan perundang-undangan. Baik undang-undang, peraturan pemerintah ya, peraturan menteri, peraturan BKN termasuk juga peraturan daerah. Baik peraturan pergub yang ada di provinsi, perwal di wali kota dan perbub yang ada di bupati. Nah, Bapak Ibu, para ASN yang kami banggakan, target utama dari pada kegiatan penerapan sistem kerja yang fleksibilitas ini, pertama kita harus meningkatkan kecepatan dan transparansi. Kemudian mendorong efisiensi operasional, ya. Kemudian mempermudah tadi aksesibilitas. Dan tentu yang kita harapkan di masa sekarang kita harus melakukan efisiensi penggunaan anggaran. Nanti Bu Karo SDM juga akan menyampaikan berapa efisiensi yang telah kita lakukan selama kita melakukan WFH di lingkungan BKN. Itu sebagai contoh best practice yang sudah kita lakukan sebenarnya dari tahun 2025 dan kita lanjut sesuai arah Presiden juga di 2026. Jadi BKN sudah melakukan pertama di tahun 2025 sesuai dengan arahan dari Pak Kepala BKN kita melakukan uji sistem. Karena seluruh pelayanan yang diberikan oleh BKN ada 47 produk layanan kepegawaian ini semuanya sudah berbasis digital. Jadi semuanya tidak ada lagi harus mengajukan dalam bentuk fisik ya, konvensional. Nah, peluang kerja fleksibilitas bagi ASN ini pertama kita melakukan adaptasi ya di era dunia yang kerja yang dinamis ini. Bagaimana kita melakukan implementasi dari digitalisasi yang komprehensif membuka peluang kerja baru. Mau tidak mau ini akan menjadi pembelajaran knowledge kita untuk literasi digital kita. Saya yakin di semua instansi baik pusat maupun daerah sudah melakukan berbagai inovasi terkait digitalisasi ini. Nah, itu mengajak kita sebagai ASN untuk bersama-sama kita mengimplementasikan, belajar, dan secara tidak langsung kita juga sudah belajar tentang pemahaman peningkatan dari literasi digital kita. Kemudian yang kedua, respon terhadap transformasi global. Ini juga menjadi paradigma yang baru ya. Contoh pelayanan individu. Kita ke dokter aja sekarang sudah harus daftarnya online. Karena tadi ini yang mungkin lebih memudahkan. Jadi pada saat kita ke dokter tidak harus kita daftar dulu, datang dulu ya. Tapi kita sudah tahu antrian kita pada saat kita akan menuju ke dokter tersebut. Dan yang paling utama kita memanfaatkan teknologi.
Bapak Ibu para ASN yang kami hormati dan kami banggakan, ini pertama kita berusaha untuk bagaimana ya mensinkronkan atau mewujudkan work-life balance bagi pegawai. Pertama, kita sebagai ASN dan kita juga memiliki keluarga, baik sebagai suami maupun sebagai istri. Nah, ini disinkronkan. Artinya, walaupun kita punya keluarga, tetap kita bekerja secara profesional. Nah, ini yang kemudian menjadi terjaganya motivasi dan kita jamin bahwa produktivitas kita selama kerja kita fleksibel, baik itu di kantor gitu ya, karena nanti di dalam surat edaran Menpan WFO ketika misalkan kita mau ke kantor atau juga di rumah WFH. Ya, sebetulnya untuk efisiensi terkait dengan anggaran itu sebaiknya di rumah. Sehingga tadi kos-kos biaya baik itu operasional kantor, contohnya di BKN kita mampu melakukan efisiensi dari listrik. Kemudian kalau kita lihat bagaimana pegawai minimal 60.000 keluar tuh ya untuk ongkos, untuk makan siang dan sebagainya. Itu minimal 60 ya. Bisa juga mungkin 100. Nah, dengan WFH uang itu bisa kita manfaatkan untuk bisa bersama-sama dengan keluarga, menikmati makan di rumah sambil bekerja. Itu yang terkait dengan work life balance bagi pegawai, tapi produktivitas tetap meningkat. Kemudian, Bapak Ibu yang kami hormati, nah di dalam kegiatan ini tentu yang tadi saya sampaikan di awal ya, ini kita bisa mengintegrasikan kita sebagai ASN, cara kerja kita dan kita juga bisa eh, melihat ya, mengawasi ya, terutama para ASN yang masih muda, tentu bisa masih mengawasi anak-anak yang masih balita ya, tanpa mengurangi kinerja yang menjadi tugas tanggung jawab kita. Karena perlu kami sampaikan, Bapak Ibu yang kami hormati, para ASN, kita digaji oleh masyarakat, oleh rakyat, melalui pajaknya. Kewajiban kita untuk bekerja secara berkualitas dan berkinerja secara tinggi. Intinya bahwa tadi dari 3 fungsi ASN, selain perekat NKRI, pelaksana kebijakan yang paling utama adalah pelayanan publik ya. Kemudian ini juga mampu ya mengefisiensikan cara birokrasi yang adaptif dan responsif. Jadi efisien, efektif, adaptif. Ada mungkin pertanyaan, bagaimanakah kalau ada di satu kantor yang memang terus ada di kantor? Itu fleksibel, bisa diatur oleh atasan Bapak Ibu semua ya. Ketika contoh di kami memfasilitasi kegiatan seleksi ya CASN. Walaupun itu di hari libur, Sabtu Minggu, tetap petugas yang sudah diberikan tugas di dalam tim tersebut tetap harus ke kantor. Kemudian di kami ini ada salah satu direktorat infrastruktur teknologi yang menjaga sistem kita. Ini juga tidak pernah melakukan kerja WFH karena memang harus menjaga sistem kita. Ya, jangan sampai sistem kita terganggu, baik secara bandwidthnya maupun infrastruktur lainnya. Ya, termasuk juga di biro umum tetap harus terjaga kantor kita. Jadi artinya di dalam fleksibilitas kerja ini itu sangat tergantung dari karakteristik substansi tugas di masing-masing instansi pemerintah, baik di pusat maupun daerah. Dan pengawasan melekat tentu ada di masing-masing atasan kita semua. Bapak Ibu yang kami hormati, ini juga ada terobosan dari kami ya terkait dengan eh, strategi monitoring pelaksanaan fleksibilitas kinerja atau kerja ASN BKN. Kita telah membangun sebuah aplikasi namanya manajemen kinerja organisasi di mana setiap kinerja harian kita itu langsung harus sinkron dengan kinerja organisasi. Dengan catatan contoh seperti ini. Kita kan setiap awal tahun menandatangani perjanjian kinerja. Perjanjian kinerja tentu awalnya dari rencana strategis, kemudian turun ke rencana kerja tahunan, kemudian turun ke perjanjian kinerja. Disitulah atasan akan membagi, cascading sesuai dengan leveling dari mulai tertinggi habis tugas itu sampai di
level jabatan pelaksana. Karena ASN semua punya jabatan, termasuk jabatan pelaksana ya. Nah, itulah yang kemudian nanti bisa mengevaluasi apakah kinerja kita nyambung tidak dengan kinerja organisasi. Karena kinerja organisasi, contoh di BKN, kita punya tanggung jawab untuk bisa mewujudkan asta cita kita persis di nomor 7. Nah, disitulah kita membangun sebuah aplikasi Mako manajemen kinerja organisasi yang inputnya dari kinerja harian, kemudian kinerja harian ditarik ke mingguan, ke bulanan, tahunan, dan kita lihat apakah sinkronisasi daripada kinerja individu selaras nggak dengan kinerja organisasi. Sehingga aliran dana yang diberikan ke BKN contohnya bisa memperlihatkan, mempertanggungjawabkan setiap rupiah itu berdampak terhadap kinerja organisasi dan itu bisa diukur dengan sistem. Oke, lanjut. Bapak Ibu yang kami hormati, nanti Bu Karo dan tim akan menyampaikan bahwa di dalam fleksibilitas sistem kerja kita sudah punya ya dari sejak tahun 2020 kita sudah membangun namanya aplikasi location based percent dan ini sudah banyak diadop oleh beberapa instansi yang minta di mana inilah yang kemudian menjadi dasar bahwa nanti di dalam nota dinas yang secara detail akan disampaikan oleh Bu Karo, kita sudah mulai absen dari mulai jam 6 ketika kita melakukan WFH. Dan absen sore sampai jam setengah 5, jam 5 ya. Nanti kemudian kinerja, nah ini ada pertanyaan, kinerja kita harusnya diinput tiap hari. Tapi ketika di hari itu banyak sekali tugas yang memang tambahan, selain tugas pokok kita, kami membuat kebijakan boleh diinput plus 1 hari. Contoh, kinerja hari Kamis bisa kita input di hari Jumat. Ya, jadi tetap kinerja itu bisa kita laporkan ke atasan kita dan itu ditutup aplikasi e-kinerja kita harian di jam 23.59 persis di jam 12 malam, 1 menit kurang supaya nanti bisa terimpo dan bisa dinilai oleh masing-masing atasan langsungnya. Satu lagi, bahwa di dalam menyiapkan perangkat di dalam sistem kerja di BKN ini, kami juga memiliki BKN Pedia, Bapak Ibu. Di BKN Pedia ini lebih kepada KMS ya, Knowledge Management System ini. BKNpedia ini adalah merupakan sebuah platform milik BKN yang dulu digagas oleh Kapusban, Pusat Pengembangan SDM Pak Satya yang sekarang jadi Kakanrek di Bali. Ini sudah mencakup pengetahuan umum ya. Jadi ada perpustakaannya, tinggal diklik di situ. Kemudian juga ada beberapa pelaturan, berbagai pelaturan kepegawaian ya. Kemudian juga sharing session kita masukkan ya, semua ke dalam BKNpedia terdokumentasi. Ada sharing session yang sifatnya teknis, ada yang sifatnya umum. Dan yang paling utama ada tacit knowledge yang dimasukkan ke sana. Jadi seluruh permasalahan kepegawaian yang sudah selesai, catatan sudah selesai masuk ke BKNpedia. Sehingga itu menjadi referensi apabila ada case yang sama, penyelesaiannya menjadi standar. Tinggal kalau ada perubahan update daripada pelaturan yang berlaku. Jadi artinya secara sistem e-kinerjanya sudah dibangun, e-kinerja harian nanti dijelaskan oleh Bu Karo, Bu Ana dan tim. Kemudian absensinya kita sudah ya, digitalisasi kita sudah lakukan, pelayanan di BKN semuanya sudah digital dan juga kita menyiapkan untuk berbagi seri baik pengetahuan umum maupun pengetahuan yang lainnya termasuk juga best practice daripada kepegawaian. Bapak Ibu yang kami hormati, nih terakhir dari saya sebelum saya buka, ada 12 terobosan dari Pak Kepala BKN, Pak Prof. Judan Arif Fakrullah, terkait dengan kebijakan pro karir ASN ya. Nanti boleh ditanya ke Bu Karo SDM. Pertama, kemudahan pencantuman gelar akademik. Kemudian yang kedua, pencantuman gelar profesi. Yang ketiga, di sini kemudahan dalam uji kompetensi. Jadi, Bapak Ibu yang kami hormati, kita memiliki 4 jabatan fungsional
yang instansi pembinanya adalah BKN. Pertama adalah analis sumber daya aparatur ahli ya. Dia harus kualifikasi pendidikannya S1. Tapi kalau kualifikasi pendidikannya D3 itu masuknya ke Pranata SDM. Masih di jabatan fungsional kepegawaian. Dulu adalah analis kepegawaian. Sekarang berubah nomenklaturnya menjadi analis sumber daya aparatur ahli. Itu dulu uji komnya per periode ya. Kalau sekarang kita 12 kali. Kemudian kita juga memiliki jabatan asesor SDM aparatur ya sampai ke ahli utama. Kemudian juga kita memiliki auditor manajemen ASN. Cuma auditor manajemen ASN memang formasinya itu hanya ada di BKN ya. Nah, ini boleh dilakukan uji kompetensi ketika ingin masuk ke dalam jabatan yang tadi kami sampaikan itu menjadi 12 bulan. Jadi setiap bulan kita bisa melakukan uji kompetensi dan itu ada di Kedeputian Pembinaan Penyelenggaraan Manajemen ASN. Kemudian yang berikutnya kesempatan kenaikan pangkat lebih tinggi. Nah, dulu kan ketika saya golongan 3D akan naik ke golongan 3D, sementara atasan saya 3D ini contoh ya. Atas saya masih 3C itu saya nggak bisa naik. Saya harus pindah kepada atasan yang memiliki pangkat paling tidak setara ya, tidak boleh melebihi atasan. Nah, ini sekarang dibuka dengan kebijakan yang baru ini. Kemudian Bapak Ibu, seluruh pelayanan baik internal maupun eksternal tidak hanya di lingkungan sekretaris utama tapi juga di lingkungan kedeputian teknis semuanya mempunyai service level agreement. Itu hanya 5 hari. Gak boleh lebih dari 5 hari. Ya, kita sudah berkomitmen sesuai arahan Pak Kepala 5 hari sudah harus selesai. Ya. Kemudian berikutnya terkait penguatan independensi seleksi JPT perlu kami sampaikan. Mungkin ada pertanyaan dulu ya para pejabat JPT Pratama, Kakandek termasuk JPT Madya sering dilibatkan dalam seleksi atau pansel ya. Nah, sekarang dengan kita menjaga pengawasan sistem merit, seluruh JPT Pratama dan Madya tidak menjadi anggota pansel, baik di instansi pemerintah maupun juga di instansi pusat maupun daerah. Berikutnya terkait dengan percepatan pembangunan penerapan manajemen talenta. Nah, ini yang kemudian menjadi fokus kita bersama bahwa ini adalah untuk meritokrasi kita. BKN punya kebijakan terkait dengan pro ASN. Mungkin Bapak Ibu yang hadir di sini sudah melakukan penilaian potensi kompetensi melalui CACT. Nah, itu sebetulnya untuk melihat memasukkan potensi kompetensi Bapak Ibu ke dalam 9 box. Ketika nanti ada mutasi, promosi kita akan lihat dari box 9, 8, 7 itulah yang kemudian bisa menjadi pertimbangan PPK. Dalam PPK dalam hal ini kalau di lembaga kepala ya, kepala BKN contohnya kan lembaga non kementerian. Kemudian kalau di daerah ada Pak Gubernur, kalau di provinsi Bupati, di kabupaten, wali kota, ada menteri kalau di tingkat kementerian. Nah, itu menjadi pertimbangan. Maka kemudian percepatan penerapan manajemen talenta menjadi fokus. Karena ini kita ingin melihat bagaimana potensi kompetensi sehingga karir ASN bisa sampai ke puncak ya, sesuai dengan kompetensi keahlian masing-masing ASN. Kemudian untuk kenaikan pangkat dulu Bapak Ibu mungkin mengenal April ya sampai Oktober. Nah, sekarang Pak Kepala membuka 12 kali bisa mengajukan kenaikan pangkat. Jadi kalau misalkan angka kreditnya belum dinilai atau SKP-nya belum ditetapkan ya, harusnya naik pangkat di bulan April, boleh diajukan di bulan Mei. Ataupun misalkan tadi, diajukan saja di bulan Januari. Mangga silahkan. Ini ada deputi layanan penyelenggaraan manajemen ASN. Kemudian juga kita juga memiliki terobosan terkait otomasi layanan kenaikan pangkat dan pensiun. Dulu KPO, kenaikan pangkat otomatis ya. Agar tadi penghargaan ini berdampak tidak ada yang telat ya, telat KP, tidak telat pensiun ya. Kemudian juga ada
implementasi e-kinerja yang tadi kami sudah sampaikan Bapak Ibu ya. Nanti dijelaskan di e-kin kinerja harian oleh tim dari Bu Karo SDM kita. Kemudian yang paling berikutnya adalah lemari digital. Kenapa ini penting Bapak Ibu? Saya pernah punya kakak ipar saya mau pensiun hilang berkasnya semua ya. Pada saat itu semuanya hilang. Apakah karena pindah rumah? Saya juga tidak menanyakan secara jelas. Tapi yang jelas hilang pada saat akan pensiun. Nah, kesempatan sekarang Bapak Ibu melengkapi di My ASN dan juga koordinasi dengan BKD-nya untuk supaya seluruh berkas dari mulai pengangkatan masuk ke lemari digital kita. Sehingga apabila ada hal-hal yang tadi case seperti yang saya contohkan, ini kita tidak dirugikan karena data kita aman di BKN. Kemudian berikutnya terkait dengan pembinaan manajemen ASN terintegrasi, insya Allah ini akan dilakukan di bulan Mei dan salah satunya kita akan terus secara masif menyampaikan terobosan BKN melalui 12 kebijakan pro karir ASN. Karena ini harus diketahui supaya karir ASN sesuai dengan kompetensi bisa menuju ke puncak karir yang tertinggi. Amin.